Bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Jadi kita harus waspada. Mukmin Muslim itu tidak akan jatuh pada dua lubang yang sama. Pasti akan waspada ya sebelum jatuh pada lubang yang kedua. Di antaranya adalah termasuk apa yang dikatakan oleh Mas Muhammad Rizik Syihab. Kelihatan di podcastnya itu santun ya, pinter actingnya, nggak meledak-ledak, asah semua kolomu itu nggak, itu kelihatannya nggak temperamen. Ada sadarnya, sudah kita nasihati beberapa pekan yang lalu itu. Cuma ini belum kelihatan buruknya. Kalau kelihatan singanya, ya ada taji dan taringnya, ya. 1 juta kostur pun akan kami lawan, apalagi cuma 1 kostur. Nah itu dulu tahun 2001. Ya itulah sandiwara. Perannya yang berbeda. Di antaranya ini ada Ahmad Saleh, Bro Rizik gak galak lagi, jadi curiga ya, semoga saja seterusnya gitu loh. Ya termasuk masalah Pancasila itu loh. Dulu kan harus syariat, khilafah dan lain sebagainya. Enggak, Pancasila itu sudah bagus. Ya sudah mulai melunak ya, seperti Abu Bakar Ba'asyir ya. Ya, tapi kita harus waspada. Harus waspada, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Gagal pada yang kedua kalinya. Karena mereka itu sulit untuk dibaca. Walaupun karakteristiknya, aktingnya ya di depan itu baik, belum tentu baik setelahnya. Berbahaya, harus diwaspadai semua. Karena apa? Terlihat dari mana? Dari buku atau kitab-kitab karya mereka sejak leluhurnya sampai sekarang juga. Terus dikuarang, terus semakin kuat. Ya, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, hal kecil yang perlu kita anggap sebagai sesuatu yang besar. Masalah itu tadi di awal yang saya sampaikan. Seandainya Kabupaten Pamekasan ini ada 30 orang habib yang dikholi di kabupaten itu, akan merepotkan warga Nahdien semua. Muslimin, muslimat ibunya. Jamiah, ibu-ibu muslimat, yasinan, tahlilan, fatayat, ibnu, IPPNU, Banser, Ansor. Ya. Semuanya akan dilibatkan semua, tapi ditarik, digendami semua, dindawiri semua. Korbannya berjatuhan, sedangkan yang duduk di struktural atasan pengangguran. Nggak peka ini namanya. Nggak peka. Oleh sebab itu nanti kalau bisa diganti saja sesuai dengan tata tertibnya. Ya ini nggak sesuai dengan tuntutan abad yang kedua, Nahdlatul Ulama di Sidoarja. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah, Pak Kompretos, ingat saat Wamenaker datangi Rizik. Oh enggak, settingan itu, Pak Kompretos. Semua itu ada settingan. Jadi seperti Kang Mas Umar bin Hafid dari Tarim Darul Mustafa, itu sudah ada tim panitia yang menghubungi Mas Deddy Corbuzier. Mas Deddy Corbuzier kan YouTuber, punya
subscriber, ya, puluhan juta, ya kan, ya penting untuk direkrut, lalu nanti di shooting ya, di framing ya, di branding ya. Jadi Kang Mas Deddy Corbuzier, jangan dekati Habib itu, jenengan ahli gendam kok malah kena gendam ini bagaimana? Ahli hipnotis kok kena hipnotis itu bagaimana? Kalah tua jenengan. Nah ini yang terjadi juga pada Mas Arie Untung. Mas Arie Untung ini kan dulunya kan pelawak sih, ya, tawa sutra, komedian, ya. Jadi kalau Kang Mas Rizik Syihab ini menyindir, enggak, bukan ahlinya kok bicarakan masalah nasab kabaib. Loh, sekarang itu zamannya berbeda. Abah Haji Omah Irama itu all-round segalanya, tidak hanya bernyanyi saja, tapi juga bisa berceramah di mana-mana. Sekarang ini semua orang itu all serba bisa. Tidak bisa secara pribadi, tapi bisa mendatangkan orang yang di luar kebiasaannya. Oleh sebab itu nanti Kang Mas Arie Untung ya, untuk menjaga keberuntungan panjenengan Mas Untung ya, hadirkan Kiai Imad, Gus Abbas, Raden Syarif Rahmat, supaya imbang. Sebenarnya Abah Haji Omah Irama itu juga mau ngundang yang kontra dengan beliaunya, ya, tapi nggak mau datang ya karena tidak seirama. Lah kalau Mas Arie Untung dengan HRS ini kan satu frekuensi yang sama. Ya berani datang dan kelihatan itu aktingnya itu ditata dari rumahnya itu. Wah, halus saja, halus kelihatannya tuh, gedabrus. Jangan percaya. Itu nanti kalau pas di lingkungan jamaahnya, Allahu Akbar, bunuh Allah. Kumat. Lah, HRS ini memahami Ruwaibidah saja itu ya nggak pas. Menuduh kita ini Ruwaibidah, padahal dirinya sendiri itu Ruwaibidah. Ini yang kelas seorang dokter lulusan Malaysia. Apalagi lainnya, wah lebih Ruwaibidah, asyadur Ruwaibidah. Karena habaib-habaib ini tidak belajar agama dengan baik dan benar, lalu mengeksploitasi agama seenaknya, semaunya, merusak ya semena-mena terhadap aturan ajaran dari Nabi kita. Ini namanya Ruwaibidah yang sebenarnya. Nggak percaya? Wah, jenengan lihat sendiri. Terlalu banyak untuk kami buktikan ke hadapan panjenengan semua. Di antaranya adalah yang ada hubungannya dengan marga atau bangsa Al-Idrus. Ya, bangsa Al-Idrus atau Al-Gedabrus itu. Nah, kalau panjenengan semua sudah buka kitab yang kami sertakan kemarin, ya ini Al-Mu'jam Al-Latif itu Al-Idrus itu apa? Ya, ini nanti ada korelasinya ketika kita akan membahas tentang 31 korban dari seorang pemuda berasal dari marga Al-Idrus yang ada di Jepara. Nanti kita akan ulas bersama. Sebenarnya saya nggak tega sebenarnya. Nggak tega sebenarnya. Tapi tawasul dengan orang soleh, menyebut nama orang soleh, maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawasul dengan al-bangsa Al-Idrus. Mulai bukan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan ya, bukan tawasul kepada Imam Al-Ghazali ya, bukan tawasul kepada Mbah Hamid Pasuruan. Enggak. Ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Oh, banter fulus ini. Bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Insyaallah kabul mulus. Ya Rabbal, jadi doa ini sampai nih kok. Ya, mau diakhiri doanya. Ini Gedabrus. Ya ini namanya Ruwaibidah. Dasarnya dari mana? Ini hanya sekedar keyakinan belaka. Otak-atik ajaran agama yang berjudul wasilah, barokah, lalu diarahkan ke klan atau bangsanya atau marganya.
Ya Allah, ya Kudus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Biasanya tambah ini, bukan ini toh. Biasanya kalau di kuburan ya, di makam Habib Al-Idrus ya. Kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Allah, ya Kudus. Diulang-ulang terus. Ini ngedabrus. Gak nyambut gawe, kepingin sugih. Munggah balik. Ini termasuk bagian daripada ruwaibidah itu. Jadi ruwaibidah itu bukannya berasal dari luar golongan klan saudaranya Kang Mas Rizik Syihab, ya. Justru yang paling banyak itu ada di dalam keluarganya sendiri. Tapi malah menuduh balik ya ke kita ini yang tidak paham tentang ilmu nasab misalkan. Loh, sudah kita pelajari semua. Yang dijadikan dasar Mas Rizik Syihab mengatakan nasab Ba'alawi itu khilafiyah. Ya. Ini berdasarkan apa? Al-Muhibbi dalam khulasatul atharnya. Lah, Al-Muhibbi berdasarkan Al-Ghuror. Al-Ghuror berdasarkan Al-Jauhar. Dan berdasarkan Al-Burqah, sama saja. Mentok di abad 9 Hijriah. Nggak mau meneliti lebih jeli lagi Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu hidupnya pada abad keberapa. Nah, ini namanya kebodohan yang dipertahankan. Lalu ketika ada orang yang mau memberitahu, dikatakan sebagai ruwaibidah. Wama ar-ruwaibidah ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Orang yang ngurusi perkaranya umat atau orang umum, kepentingan umum tapi bodoh, tidak mengerti. Lah, kita ini semua berdasarkan data, fakta, sejarah dan DNA. Semua kami sertakan. Ya. Bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Lalu kita diserang dengan ruwaibidah itu. Janjane ya. Di awalnya sebelum membahas tentang ruwaibidah itu, Kang Mas Rizik Syihab itu sudah bagus. Bagi yang tidak percaya ya sudah. Tapi Kang Mas Rizik Syihab harus melihat bahwa rukun iman itu ada 7. Yang ke-7 adalah percaya kepada habaib, itu cucu Nabi kita. Rukun Islam ada 6. Yang ke-6 adalah meyakini Ahlul Bait Nabi itu diantara adalah Ba'alawi. Lalu dengan cara ngeles seperti ini, umat Islam yang awam akan termakan oleh tipu daya ruwaibidahnya mereka. Nah, mereka itu ruwaibidah sebenarnya. Inilah yang masuk dalam kategori asrotis sa'ah, termasuk sabda Rasulullah, sayati alan nasi sanawatun khudda'atun, yakni akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa umat manusia, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, Kiai Imad dan kawan-kawan disalahkan. Kok nggak menyalahkan Habib-Habib yang ceramah khurafat itu, yang menyesatkan umat itu, yang menyalurkan syahwat kepada imro'at itu, yang ajnabiyat itu. Ayo, kenapa? Gitu loh. Kenapa? Nah, ini termasuk bagian daripada sanawat khudda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Sing bener didustakan, pendusta dibenarkan. Yang tidak memiliki sifat amanah malah justru dipercaya, yang tidak memiliki sifat amanah malah justru dipercaya, atau sebaliknya. Ini menyangkut kepentingan umat atau kepentingan umum bangsa dan negara. Ya, pemimpin bangsa sudah jelas, misalkan ya, ada anggota jaksa, hakim, dan tentara yang tidak bersih, ya. Terus akhirnya malah justru diangkat menjadi panglima atau perwira. Ini kan berbahaya untuk keselamatan dan
keberkahan sebuah bangsa.